Memberikan ruang yang nyaman bagi pejalan kaki atau pedestrian ini merupakan salah satu kita melaksanakan hak asasi manusia. Nah, ini juga terkait dari pelaksanaan hak asasi ini. Memang harus di-underline, harus di-highlight bahwa ada undang-undangnya sendiri ya, Mas Yoga. Kalau kita lihat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 ya, dengan hukuman maksimum 3 tahun penjara dengan denda 1,8. Nah, ini bagaimana peraturan ini sanksinya mengikat agar bisa memberikan efek jera begitu, atau penerapannya sendiri longgar Anda lihat? Kalau kita lihat hampir bisa dikatakan tidak ada penegakan hukum ya dari aparat yang terkait. Contoh paling mudah kalau umpamanya PKL ini kan kalau di DKI tugasnya Satpol PP untuk menertibkan PKL. Selain undang-undang tadi dia juga bisa pakai Perda nomor 8 tahun 2007 malahan. Yang dendanya antara pembeli dan penjual bisa mencapai 20 juta bagi orang yang melanggar untuk masalah PKL tadi. Terus kalau kita bicara sampai ada motor nyelonong ke trotoar, itu kan tugasnya dari polisi. Nah, ini yang saya lihat antara pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab menegakkan aturan itu tidak ada. Sehingga keselamatan pejalan kaki menjadi sangat rentan. Nah, kita lihat juga pembatasan dari pihak Pemda untuk menghalangi saja seperti bollard atau pembatas supaya tidak bisa langsung masuk ke trotoar kan tidak semuanya ada. Gitu artinya kan? Mas Yoga, ketika undang-undang ini adalah undang-undang lalu lintas, artinya yang berhak yang berkompeten untuk law enforcement di sini adalah memang pihak kepolisian. Betul, begitu. Tapi Anda melihat ini dari koalisi, bagaimana sikap-sikap dari pihak kepolisian terkait untuk penegakan hukumnya? Ya, sama sekali belum ada ya. Misalnya setelah kita melakukan kampanye ya, kita termasuk yang mencegat pemotor masuk ke trotoar selama 2 tahun, baru sekitar bulan September tahun lalu, polisi melakukan pekan razia terhadap penyerobot trotoar. Jadi itu pun hanya sifatnya hanya temporer ya, tidak dalam konteks penilangan yang serius, tapi hanya himbauan-himbauan saja. Himbauan artinya tidak ada tindakan serius begitu? Tidak ada. Jadi penilangan ya, nggak ada. Harusnya ditilang, ditilang. Dan dalam konteks ketertibannya itu sebenarnya ada juga undang-undang, saya lupa nomor undang-undang tentang jalan ya, dikeluarkan pada tahun 2004. Yang intinya sebenarnya sangat keras di situ bahwa trotoar itu bagian dari jalan. Barang siapa yang melakukan gangguan terhadap trotoar itu berarti juga mengganggu fungsi jalan. Sehingga di situ sanksinya cukup berat sebenarnya. Tetapi sekali lagi sayangnya tidak ada enforcement, penegakan hukum yang berarti, sehingga bentuk pelanggaran-pelanggaran tetap saja ada gitu. Nah, ini seharusnya untuk kita lihat konklusinya sendiri kalau Mas Yoga mengatakan law enforcement-nya harus ditingkatkan lagi, ataukah revisi undang-undang ini perlu dibuat begitu, ataukah bagaimana ini kita memberikan kesadaran bagi masyarakat agar memang beberapa dari pengguna sepeda motor tidak terlalu berlebihan atau memang menggunakan trotoar sebagai jalan utama mereka begitu. Ya, jadi ada 3 stakeholder yang harus bekerja secara bersama, secara paralel ini. Yang pertama tentu adalah dari pihak berwajib, pertama dari polisi dan juga Satpol PP untuk membersihkan atau menegakkan aturan mengembalikan fungsi trotoar. Yang kedua, Pemprov DKI dan hal ini seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertamanan harus mampu menyediakan lebih banyak lagi trotoar, tetapi yang memenuhi standar tadi kan, artinya lebih lebar, lebih nyaman dan bebas dari macam-macam segala titik bangunan yang ada di trotoar. Kadang-kadang kan trotoar ini isinya tiang, terus kemudian ada papan reklame, itu kan juga harus diatur. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga mau tidak mau masyarakat harus tetap didorong untuk berjalan kaki supaya dia bisa menuntut. Ya kan, kalau dia sendiri tidak pernah berjalan kaki, bagaimana dia menuntut kepada pemerintah untuk menyediakan trotoar yang nyaman? Betul, itu langkah dari Mas Yoga. Kalau kita lihat untuk koalisi sendiri, ini terakhir closing statement-nya bagaimana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Iya, yang pertama memang mau tidak mau kan fasilitas harus ada ya. Tentu saja kami akan melakukan kampanye kepada masyarakat bagaimana meningkatkan jalan kaki sebagai bagian dari moda transportasi gitu ya. Apapun juga itu sudah kami lakukan. Jadi kami hanya perlu partner ketegasan dari pemerintah untuk lebih memastikan bahwa trotoar ya hanya untuk pejalan kaki, tidak untuk peruntukan lain. Itu di satu sisi, di sisi lain ya pemerintah kota segera memperluas jaringan trotoar mengikuti panjangnya jalan di sebuah kota. Gitu. Sanksi nyata jadi tidak hanya bagi pelanggar jalur busway, mungkin pelanggar pedestrian jalur area pedestrian ini harus dilakukan begitu ya. Ada regulasinya sudah sangat komplit dan sangat kuat, tinggal di enforcement saja gitu. Betul. Terima kasih Mas Puput dan Mas Yoga telah hadir di studio Berita 1. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat atau mendengarkan informasi dari pengamat tata kota, ini kita akan melihat bagaimana aksi nyata dari Safe Step atau berorganisasi gerakan mendukung pejalan kaki. Kami akan kembali sesaat lagi.